Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, coba cek dulu di bawah meja kalian, di atas meja kalian, apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu keluar sampahnya. Ya, dicek. Dibuang keluar, silakan dibuang keluar. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang. Sudah rapi nampaknya ya? Sudah. Sebelum mulai, silakan KM pimpin berdoa dulu. Doa dalam hati lain. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adib, Adinda Putri, Amudi, Anggun Septiani, Atika, Atika izin, Cika, Dandi, Dian, Elsa, Faisal, Fresedica, Gilang, Ibrahim, Ica Fitri, Intan, Kaila, Lisa, Marwah Putri, Maulana Firdaus, Muhammad Kolil, Muhammad Fitra, Mutiara, Nia, Nuroh, Nurullah, Putri, Rekza, Rizik, Ruri, Selvia, Singgih, Subhan, Syahdatul, Tinta, Ubay, Winda. Yang tidak masuk izin Atika ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang tektonisme. Sebelum ke tektonisme, masih ada yang ingat tidak materi kemarin, minggu yang lalu? Ya Reksa, minggu yang lalu membahas tentang lapisan bumi. Ada berapa lapisan bumi? Ada 3. Yang pertama, litosfer. Yang kedua, astenosfer. Yang ketiga, perisfer. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang litosfer, astenosfer, barisfer. Barisfer itu inti ya. Nah, sekarang kita ke tektonisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Kompetensi dasarnya menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan indikator pencapaian kompetensi, mendiskusikan proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik ya dengan model problem based learning atau berbasis masalah yang nantinya kalian akan ibu berikan masalah kemudian kalian pecahkan
dan dapat mendiskusikan proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, mengidentifikasi data dari berbagai sumber tentang proses tektonisme, serta menyimpulkan dampak tektonisme secara kreatif, kerjasama, dan percaya diri. Kelihatannya kalian loyo, ini kurang konsentrasi atau apa ya? Coba Ibu cek konsentrasi dulu. Masih ingat tepuk bituan, bitu, bitri? Masih. Tapi jangan gunakan meja ya, karena kan ini nggak ada mejanya. Jadi kalian gunakan paha saja. Ke paha saja ya. Bituan, bitu, bitri. Bituan, bitu, bitri. Bisa ya? Coba cek bituan. Bituan, bituan, bitu, bitu, bitri. Oke, berarti konsentrasinya masih kuat, masih bagus nih. Kita bisa melanjutkan ke materi. Ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah Ibu bacakan dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning atau berbasis masalah, yang nantinya kalian akan Ibu beri masalah yang memancing kalian untuk berpikir kritis menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan. Dikerjakan di lembar kerja. Mendiskusikan proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, mengidentifikasi data dari berbagai sumber tentang proses tektonisme, serta menyimpulkan dampak tektonisme secara kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan percaya diri. Dengan materi pembelajaran proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Coba lihat di depan ada barcode ya. Nah, barcode-nya silakan kalian scan. Kira-kira itu gambar apa? Scan. Bisa nyekennya? Bisa. Ada gambar apa? Gunung. Pernah kalian melihat gambar tersebut? Pernah. Melihat di TV atau secara langsung? Secara langsung ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi gambar tersebut gitu? Kenapa di bumi kita ini tidak rata? Ada gunung seperti yang kalian tadi lihat. Ada yang tahu? Ya, Ruri? Ya. Lempeng saling bertabrakan satu sama lain sehingga membentuk gunung. Gunung itu ada gunung berapi dan tidak berapi ya. Ada gunung yang di bawahnya punya dapur magma, kemudian gunung tersebut berpotensi untuk meletus. Seperti itu. Nah, ini ada barcode berikutnya. Kira-kira ini gambar apa? Coba silakan kalian scan. Sudah? Gambar apa? Gambar muka bumi ya. Kayak semacam gunung tapi bukan, tapi itu bisa dikatakan seperti patahan. Ya, patahan. Betul? Nah, kira-kira kenapa sih muka bumi kita kok ada gunung, ada yang seperti tadi patahan? Itu karena apa? Ya, Winda? Karena gerakan lempeng tektonik. Ada kaitannya dengan yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan tektonisme. Sebelum kalian Ibu bagi kelompok, Ibu berikan dulu materi awalnya yang berkaitan dengan tektonisme. Tektonisme ini adalah tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk lempeng bumi. Di gambar ini kalian bisa lihat ya, ini ada gambar jalan yang retak. Kenapa jalan bisa retak? Karena ada gerakan lempeng, karena lempengnya bergerak yang menyebabkan jalan tersebut menjadi retak.
yang disertai dengan gempa. Nah, tektonisme sendiri ini ada dua gerakan, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Nah, ini ada barcode berikutnya. Kira-kira ini gambar apa? Coba silakan kalian scan. Sudah? Gambar apa? Gambar muka bumi ya. Kayak semacam gunung tapi bukan, tapi itu bisa dikatakan seperti patahan. Ya, patahan. Betul? Nah, kira-kira kenapa sih muka bumi kita kok ada gunung, ada yang seperti tadi patahan? Itu karena apa? Ya, Winda? Karena gerakan lempeng tektonik. Ada kaitannya dengan yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan tektonisme. Sebelum kalian Ibu bagi kelompok, Ibu berikan dulu materi awalnya yang berkaitan dengan tektonisme. Tektonisme ini adalah tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk lempeng bumi. Di gambar ini kalian bisa lihat ya, ini ada gambar jalan yang retak. Kenapa jalan bisa retak? Karena ada gerakan lempeng, karena lempengnya bergerak yang menyebabkan jalan tersebut menjadi retak yang disertai dengan gempa. Nah, tektonisme sendiri ini ada dua gerakan, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa yang menyebabkan proses pembentukan muka bumi pada gambar 1 dan gambar kedua? Ini ada kaitannya dengan tektonisme, di mana tektonisme terdiri dari dua jenis, epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik ada gerak epirogenetik positif dan gerak epirogenetik negatif. Sedangkan gerak orogenetik ada berupa lipatan dan patahan. Ini sengaja Ibu cantumkannya yang singkat saja, yang nantinya kalian akan cari tahu sendiri untuk bentuk-bentuknya dengan diskusi kelompok. Tektonisme ini merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa lipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan yang membentuk struktur permukaan bumi. Yang pertama, gerak epirogenetik atau epirogenesa atau epirogenesis, sama saja ya. Ini merupakan gerakan yang menyebabkan turun naiknya atau perubahan pada lapisan kulit bumi dengan arah vertikal, baik ke atas atau ke bawah yang relatif lambat dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Jadi di sini sangat jelas kalau untuk epirogenetik relatif lambat dan waktunya juga lama. Gerakannya ada dua, ada positif dan ada negatif. Kalau positif, daratan turun sehingga seolah-olah air laut permukaannya naik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kertas kita anggap daratan, daratannya ini yang turun. Namun yang terlihat seolah-olah air lautnya yang naik, padahal daratannya yang turun. Biasanya ada di Indonesia bagian timur ya.
Berikut untuk nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Adib, Iqbal, Fresedica, Gilang, Lisa, Marwa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan bisa dilihat dan silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan lembar kerja yang di dalamnya ada video yang kalian tonton, kemudian kalian buat resume. Buat resume dan buat peta konsepnya. Setelah kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kalian presentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya. Nah, untuk nama kelompok, tulis sesuai nama kelompok yang ada di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nama anggotanya ditulis. Nomor 1 ini berarti kalian menonton video sesuai dari barcode yang ada di sini ya. Kemudian kalian buat resume dan buatlah peta konsep dari yang kalian tonton. Semuanya ditulis di dalam lembar kerja. Lalu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, hasilnya ditulis. Setelah selesai, kemudian kalian presentasikan di depan dengan teman-teman yang lain, dengan kelompok yang lain, hasil dari yang sudah kalian kerjakan. Untuk aspek penilaiannya, ini bisa kalian lihat penguasaan materi diskusi, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dan juga kesesuaian penggunaan tata bahasa serta pelafalan. Silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Ya, oke. Ya, oke. Ini Ibu bagikan lembar kerja. Lembar kerjanya kelompok 1 mana? Ya, silakan lembar kerjanya diisi ya. Kelompok 2. Ya, oke. Ini lembar kerjanya, kelompok 3. Kelompok 3, lembar kerjanya. Silakan kalian isi. Coba dibaca, pahami. Ada yang ditanyakan? Silakan kalian scan ya. Kalian scan, kemudian kalian tonton. Lalu kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing.
Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Ya. Peta gimana? Iya, peta konsep ada di belakang. Resume dulu. Iya. Pertama resume dulu, resume dari video, kesimpulan dari video, baru buat peta konsepnya di sini. Kalau yang nomor 3 ini, nomor 4. Kalau yang nomor 4 berarti kesimpulan pada saat diskusi. Yang bertanya siapa ditulis di sini. Presentasi. Jadi setelah kalian mengisi nomor 2 dan 3 ya. Di situ kan yang pertama resume dari video. Terus berikutnya peta konsepnya dibuat. Yang nomor 4 itu untuk kesimpulan diskusi. Jadi kesimpulan kalian pada saat presentasi nanti. Jadi setelah diisi baru presentasi.
akan terjadi diskusi dengan kelompok lain ya, baru hasilnya dituliskan di situ. Ada spidol nggak ini? Ada spidol. Agendanya di bawah nggak? Nggak. Ya udah nggak apa-apa. Spidol ya. Ada di sini. Kolil, ibu minta tolong bisa ke TU minta spidol atau di laci meja ibu saja. Di laci meja ibu ada spidol. Berdua silahkan, sok temani. Muat nggak? Nah, ini bisa nih buat peta konsepnya. Cuma nanti tinggal diperjelas lagi aja epirogenetik pengertiannya apa, orogenetik pengertiannya apa. Di video itu ada bentuk-bentuknya ya. Kalian bisa lihat di situ ada bentuk lipatan. Kalau yang atas itu namanya apa, yang bawah itu namanya apa. Kalau yang peta konsepnya di sini. Iya. Ini kesimpulan peta konsep di sini. Tinggal kalau di sini mau ditambahkan gambar juga silahkan, atau pengertiannya. Di sini kan pengertiannya belum ada. Langsung aja ini. Gitu di bawah. Di sini tempat koma atau ada
Apa itu? Ini jatuh. Ya Allah. Ada pelan kalau nggak salah mah di mana ya? Coba keluar ambil pelan. Ada pelan nggak di luar? Ada? Di luar ada nggak? Iya, mesti itu. Pelan mah adanya di guru. Di ruang guru ada. Di ruang guru aja. Ngomongnya di siapa, Bu? Di belakang aja nyari. Mau apa harus saya Sok. Ya. Ini dijelasin Iya. Dengan bagan dulu ya, dengan peta alur-alur, nanti di bawahnya penjelasannya. Sama bentukan-bentukannya.
Bisa digambar-gambar. Ya digambar boleh. Perhatikan gambar patahan sama lipatan ya. Patahan sama lipatan itu bentuk dari epirogenetik apa orogenetik? Epi apa oro? Oro. Ada patahan, lipatan sama apa satu lagi di situ? Rekahan. Ada yang mencantumkan rekahan, ada yang tidak. Tapi umumnya sih dua, patahan sama lipatan saja. Kalau patahan bentuknya dia seperti ini ya. Seperti patah saja. Kalau lipatan seperti kue lapis yang dilipat. Yang atas ini namanya sinklinal, yang bawah antiklinal. Horse yang naik, yang turunnya graben. Lagi ngambil jalan. Perhatikan di situ ada contohnya apa enggak. Kalau positif itu kan seolah-olah air lautnya turun, kalau yang negatif seolah-olah air laut naik. Nah, itu adanya di daerah mana? Dan kebanyakan gerak epirogenetik itu adanya di Indonesia bagian timur. Ya, seperti Maluku, Kepulauan Maluku, Pulau Buton. Kalau untuk patahan lipatan di sekitar kita juga banyak. Yang paling terkenal untuk di daerah yang dekat kita itu ada patahan Lembang. Patahan Lembang. Kalau misal kalian pengen tahu bisa cari di situ gambarnya patahan Lembang, kelihatan banget patahannya. Ini taruh di luar aja ya. Agak geser, Nang. Kamu dia agak geser ke sana. Ininya agak geser, Nang. Elsanya geser ke sini aja. Yang penting mah kering, biar nggak cemek-cemek. Punya Ruri ya? Dibuang aja taruh. Buang aja. Ini nggak apa-apa. Oh, bentar. Digeserkan ke sana. Udah, yang penting mah kering.
Ada masalah? Atau ada yang susah? Susah semua? Bisa ya? Bisa? Bisa. Nah, ini untuk penilaiannya. Penilaiannya kesesuaian jawaban dengan masalah, kesesuaian peta konsep dengan materi 25. Kreativitas dalam membuat peta konsepnya, kesimpulan dan resume yang sesuai. Nah, pada saat diskusi, aspek yang dinilai ini penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Apakah 100, 75, 50, atau 25? Gitu. Buat peta konsep semenarik mungkin. Semenarik, sejelas, sedetail mungkin. Nanti pada saat diskusi kalian bisa menggunakan papan tulis ya, untuk menjelaskan ke teman kalian gitu, barangkali dengan gambar-gambar. Sudah sampai mana? Sudah hampir selesai? Ya. Belum presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum, Bu. Belum. Iya. Tinggal dibuat menarik aja. Seperti itu. 10 menit lagi ya waktunya. 10 menit lagi waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Nanti 30 menit terakhir itu untuk presentasi. Ada 5 kelompok, berarti presentasinya maksimal 5 menit. Maksimal. 5 kali 5 kan 25. Berarti 25 menitan. 25 menit, nanti 5 menit terakhir untuk penutup sama untuk post test. Sudah sampai mana? Masih. Berapa menit lagi? Gimana? Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Apanya? Jenis lipatan tidak usah. Tidak usah. Yang bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya saja.
Sudah ya? Sudah belum? Belum. 7 menit lagi ya. Silahkan kalian tonton, amati, buat resume. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau misal waktunya tidak cukup, berarti presentasinya cukup 3 kelompok saja atau 4 kelompok. Nama lain patahan itu sesar. Sesar. Nah, di situ kan ada contohnya tuh, tinggal dimasukkan saja contohnya ada apa saja. Enggak, 3 kelompok aja. Atas, mau ke atas. Yang nomor 4 itu ada kesimpulan diskusi ya. Kesimpulan diskusi itu nanti untuk pada saat diskusi. Pada saat diskusi yang bertanyanya bisa taruh di sini sama nama penanyanya. Nanti cukup 1 pertanyaan aja untuk mempersingkat waktu, 1 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Ayo 5 menit lagi. Cung yang sudah selesai. Sudah selesai belum? Belum.
Kalau belum selesai nanti bisa sampai jam 1 loh kita. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 32 lagi. Sudah jam 11.28. Dua menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, saatnya mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Dari kelompok 1 berarti ya? Silakan kelompok 1. Yang sudah dibuat saja sampai mana? Sudah selesai kan? Sudah. Ya sudah, berarti selesainya saja sampai kalau misal sampai lipatan. Oke, yang lainnya simak ya. Silakan kalian presentasikan. Di sini. Oke, yang lainnya simak. Yang tampil 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Tektonik adalah proses perubahan zat dan kehidupan ekonomi bumi sebagai akibat dari pergerakan, pengangkatan, jembatan, dan pemakaran pada struktur tanah.
Volumenya digedein. Daratan sebagai seolah-olah bukan air laut naik. Epirogenesis negatif adalah gerak lanjut daratan sebagai laut seolah-olah turun. Daratan naik, lautnya seolah turun. Untuk mengalami yang terjadi sebagai akibat dari teman ada bumi yang betul atau sehingga menjadi betul atau makhluknya. Lipatan kembali menjadi kuat. Yaitu lipatan ini lipatan kuat dan yang kedua yaitu sesar katakan Fall. kemudian terjadi akibat tekanan besar dan lebih besar pada tinggi yang keras tapi pada simbol dari panah. Mekanisme proses perubahan letak dan kehidupan bumi itu sebagai akibat pergerakan pemanfaatan lipatan dan patahan pada struktur tanah. Epirogenetik berbagi menjadi dua, ada epirogenetik positif sama negatif. Orogenetik ada lipatan, pecahan, dan sakral. Dua lipatan ada satu siklin, dan lembah. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Krik, 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 krik. Sudah paham belum apa bedanya epirogenetik dengan orogenetik? Ini ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, ibu yang nanya berarti tiap kelompok nanti. Ya Ruri? Boleh. Kalau epirogenetik yang positif itu kan daratannya turun. Nah, kan kita kan dekat sama ini ya, sama apa tuh, sama pantai. Kira-kira kita bisa nggak sih terjadi epirogenetik positif? Adem nih. Kita belum selesai, Bu. Masih baru Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kayaknya nggak mungkin selesai semuanya hari ini. Soalnya terakhir ada prosesnya. Posisi kita ada di Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa. Gerakan-gerakan baik epirogenetik positif ataupun negatif itu kan tinggal lawannya saja ya. Daratan naik, daratan turun. Dan kembali lagi ke pengertian tektonisme. Epirogenetik, orogenetik itu bagian dari gerak tektonisme. Tektonisme itu adalah gerakan lempeng tektonik. Berarti gerakan lempeng itu ada di lempeng-lempengnya. Nah, sedangkan Indramayu kan posisinya ada di atas, tidak di batasan lempengnya gitu. Kalau yang ada kemungkinan untuk gerakan itu berarti di bagian pantai selatan terus sampai ke daerah timur. Jadi kalau melihat dari peta tektonik lempengnya, Laut Jawa, tepatnya di kita, Indramayu yang berbatasan dengan Laut Jawa itu bukan ada di batas lempeng. Jadi untuk terjadinya gerak epirogenetik, baik positif maupun negatif, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada karena memang bukan di pertemuan lempeng gitu. Ada kemungkinannya dan yang memang sudah terjadi benar ada epirogenetik itu ada di daerah Indonesia bagian timur. Di pulau apa? Pulau Timor, Pulau Buton,
daerah Indonesia bagian timur, karena memang kan garis lempengnya itu ke bawah, bagian Jawa bagian selatan ada di Samudra Hindia sampai ke bagian timur ke atas. Gitu. Kalau kita posisinya Jawa di atas, tidak dilewati oleh pertemuan lempeng. Sama halnya dengan tsunami. Kita kan dekat dengan laut nih. Sedangkan tsunami itu kan menghempas daerah pantai. Mungkin nggak sih kita ada tsunami terjadi gitu? Kemungkinannya kecil, karena tsunami terjadi apabila terjadi gerakan lempeng di dasar laut. Dan kita Laut Jawa tidak ada pertemuan lempeng di situ, jadi kemungkinannya kecil. Bahkan mungkin kalau secara peta tektonik lempeng itu tidak terjadi gitu ya. Yang bisa terjadi hanya di daerah Jawa bagian selatan. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Sudah lelah nampaknya. Masih semangat nggak ini? Masih. Konsentrasinya masih penuh. Coba masih ingat Bitri. 2, 3, 3. Oke, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong yang sudah tampil. Oke. Terima kasih. Kelompok 2. Kalau dibalik ya, bit 1, bit 2, bit 3. Bit 3. Masih ingat? Bit 3. Masih cuma belum kompak saja karena mungkin susah gerakannya ya, karena tidak ada mejanya kecil. Silakan kelompok 2, sampaikan hasilnya, singkat, jelas, padat, berisi. Sampaikan poin-poin pentingnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pelajaran geografi. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu dari keluarga pertama. Silakan nama saya Bermisi. Silakan nama saya Aditi. Nama saya Dea. Kalau saya Subhan, mungkin sudah yang berbicara dan tolong dijelaskan. Tadi saya menyimpulkan bahwa pertama, tektonisme adalah perubahan letak dan bentukan kulit bumi sebagai akibat pergerakan pengangkatan sifat. Catat, perubahan letak kulit bumi. Yang kedua yaitu tektonisme ada dua, yaitu heterogenetik dan orogenetik. Heterogenetik terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Orogenetik terbagi menjadi tiga, yaitu sifatan, ratahan, dan Ratahan. heterogenetik adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi dengan arah ke khususnya proses pembentukan bola bagi benua. Sampai sini. Sudah? Masih? Silahkan. Konsep materi geografi adalah tektonisme. Tentang tektonisme. Tektonisme itu mempunyai terbagi tiga ya, dampak dan pengertiannya dari tektonisme. Pengertian dari tektonisme adalah proses perubahan letak dari bentukan kulit bumi sebagai pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan pangkasan pada struktur tanah. Dampak dari tektonisme ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya adalah menghasilkan sumber daya, 2 habitat bagi flora dan fauna, 3 pembangkit listrik, dan bagi yang negatifnya adalah 1 menimbulkan bencana tanah longsor, 2 menghasilkan topografi yang ekstrim, 3 menghambat pembangunan infrastruktur.
Jenis-jenis tektonisme. 1. Esferogenetik adalah proses perubahan bentuk daratan pada daerah yang luas dan waktu yang tambah. Yang kedua, positif dan negatif. 2. Organogenetik adalah pergerakan benteng tektonis yang sangat cepat dan wilayahnya Epi dan oro. Kalau epi daratannya luas, waktunya lambat. Kalau oro sempit dan cepat. Berarti dia kayak semacam terjadi rekahan, gempa yang membuat tanahnya menjadi terpisah. Itu masuknya ke oro. Kalau proses pembentukan gunung ada di oro apa di epi? Oro. Di bagian mana? Di lipatan itu ya. Ketika ada magma yang menyusup ikut ke atas, berarti itu akan terjadi gunung berapi yang punya dapur magma. Seperti itu. Kalau epi punya positif negatif, naik dan turunnya daratan, yang membuat seolah-olah air laut itu menjadi naik atau seolah-olah air laut menjadi turun. Padahal daratannya yang naik dan turun. Kalau di oro, tidak ada negatif positif. Patahan, lipatan, rekahan. Seperti yang digambar itu ya, terjadi rekahan. Gitu. Masih ada? Silahkan. Anti-clean, sin-clean. Graben atau slang. Jangan moto-moto. Jangan moto-moto. Mungkin dari kami kalau ada yang belum jelas ada Ya, Binda. Materi kita bahas itu tektonisme. Tektonisme yang kita tahu terbagi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Dan bagi-bagiannya, jadi yang ditanyakan apa sih perbedaan dari dua? Perbedaannya. Perbedaannya kalau epigenetik itu jadi pergerakannya turun. Turun atau naik? Atau kalau epi itu dia gerakannya vertikal ya. Kalau oro horizontal. Jadi perbedaan epiro sama oro itu dari gerakannya bisa, dari wilayahnya juga, dan dari waktu. Itu. Maksudnya lambat dan wilayahnya luas. Kalau yang orogenetik, waktunya singkat itu wilayahnya spesifik. Ini perbedaannya. Kalau oro waktunya sempit. Oh, wilayahnya sempit, waktunya yang sangat singkat. Jadi prosesnya cepat. Kayak semacam terjadi rekahan itu kan waktunya cepat sekali dan hanya wilayah situ saja gitu. Berbeda dengan epirogenetik yang bisa mempengaruhi daerah yang lebih luas. Dan prosesnya lambat ya. Lambat di sini maksudnya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, daratannya turun, 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 sehingga air laut seolah-olah naik seperti itu. Kalau oro, waktunya sangat cepat sekali, jeder gitu, kayak semacam terjadi rekahan saja. Set, langsung patah, atau set, langsung melipat, seperti itu. Dan wilayahnya juga sempit. Kalau dari secara gerakan, epiro itu vertikal,
oro yang horizontal. Kalau epiro itu vertikal ke atas. Itu. Dari kelompok 2 kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sambil kita bersama-sama menyimpulkan, kalian posisinya berubah dulu seperti semula. Ada 5 kelompok, namun mengingat waktu ya, cukup 2 kelompok saja. 3 kelompoknya nanti di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Dari pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Reksa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya iya. Dari yang kamu tangkap saja hari ini. Kita bisa tahu tentang proses tektonisme Proses tektonisme, kita juga bisa tahu jenis tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Bisa diulang, Fitra? Apa tadi kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa tahu Daus, kita bisa tahu tentang tektonisme, terus jenis-jenis tektonisme, Dan pengaruhnya terhadap kehidupan yang membuat daratan naik, daratan turun, bentuk pegunungan, atau ternyata gunung itu terbentuk dari proses ini. Harusnya tadi bisa diskusi ke 5 kelompok ya, cuma karena waktunya tidak memungkinkan, jadi cukup 2 kelompok saja. Tadi kita sudah bersama-sama bisa menarik kesimpulan. Cek konsentrasi sebelum Ibu kasih soal. Soal apa? Sedikit kok soalnya. Coba Bitwan. 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 Bitu. Bitu. Bitri. Oke, konsentrasinya masih bagus. Tara. Ada judulnya apa ini? Postes ya. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Kalau yang tidak ada kuotanya bisa hotspot ke Ibu tuh, yang di Narayumna. Kalau yang tidak bisa, bisa di linknya di share ke grup ya. Pindahkan aja dalam bentuk link. Kalau linknya sudah ada, tinggal dirubah dalam bentuk link, kemudian pindahkan ke grup. Ada 10 ya. Sepuluh soal, silakan kalian kerjakan dan klik submit kalau sudah selesai. Sudah? Belum.
Kalau sudah ya. Oke. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Materi berikutnya yaitu tentang vulkanisme. Oke, untuk materi pertemuan hari ini sudah selesai. Nanti Ibu share ulang, link aja ya. Sebelum ditutup, silahkan ditutup dengan berdoa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. LKPD-nya silahkan dikumpulkan. Dan untuk materi berikutnya tentang vulkanisme. Sok, silahkan kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Untuk link soal nanti Ibu share ulang aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Behind the scene. Ada oleh-oleh dari mama. Oh, mamanya dari mana? Ngomong. Oh, dari Hong Kong udah pulang? Udah. Makasih. Makasih. Ayo.